Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Renanda dan kali ini saya akan membahas tentang representasi perempuan pada film The Oz karya Jim Tae-Hoo tahun 2020. Film The Oz atau yang dikenal dengan Sang Timur merupakan film yang diproduksi oleh negara kincir angin atau yang kita kenal sebagai negara Belanda. Film ini disutradarai oleh Jim Tae-Hoo yang merupakan warga negara Belanda yang mempunyai keturunan Maluku. Film The Oz pertama kali tayang pada Festival Film di Belanda pada tanggal 25 November 2020 yang kemudian disiarkan secara resmi melalui Prime Video pada 13 Mei 2021. Film ini juga berhasil menarik perhatian publik dan warga negara Belanda. Seperti contoh, Perdana Menteri Pertahanan Belanda, putri dari Raymond Westerling, serta Federasi Indies Netherlands berkata bahwa film ini hanyalah sebuah cerita fiksi dan sebuah propaganda untuk menjelekkan nama negara Belanda. Selanjutnya saya akan membahas analisis penggambaran perempuan pada film The Oz. Pada umumnya, perempuan digambarkan sebagai seorang yang akan menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan dan akan menjadi pendamping dari seorang suaminya. Oleh karena itu, perempuan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Namun sayangnya, dalam film The Oz, penggambaran perempuan pada tahun 1946 berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan penggambaran pada umumnya. Bahkan, penggambaran perempuan pada film ini terkesan negatif. Terdapat 4 jenis penggambaran perempuan dalam film The Oz. Yang pertama, perempuan hanya dijadikan sebagai penghibur. Di suatu cuplikan, terlihat seorang wanita yang sedang menari untuk menghibur para penontonnya yang mayoritas merupakan tentara dari Belanda. Wanita tersebut tetap menari dan tidak bisa melawan atau marah terhadap siulan atau godaan dari tentara-tentara Belanda. Bahkan dalam cuplikan tersebut terlihat bahwa seorang tentara Belanda memegang tubuh si wanita tersebut. Lalu yang kedua, tidak semua perempuan mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini dibuktikan di mana di tempat prostitusi, para tentara Belanda bertemu dengan seorang perempuan yang masih berusia 15 tahun yang sudah bekerja menjadi seorang pekerja seks komersial, di mana usia tersebut tidak dianggap layak karena dianggap masih harus menempuh pendidikan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa perempuan pada era 1946 belum bisa mengenyam bangku pendidikan dengan layak. Lalu yang ketiga, para wanita pada era 1946 hanya dijadikan alat pemuas seks. Hal ini dibuktikan dalam suatu cuplikan di mana seorang wanita disuruh melayani salah satu tentara Belanda dengan baik. Dan hal ini bisa disimpulkan bahwa wanita pada era tersebut hanyalah menjadi alat pemuas seks para tentara Belanda. Lalu yang terakhir, wanita pada saat itu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini dibuktikan saat kedatangan tentara Belanda ke kediaman para warga. Di situ disorot bahwa para wanita sedang melakukan kegiatan pekerjaan rumah seperti memberikan makan hewan ternak, mengangkat jemuran, menumbuk beras, dan lain-lain. Dari penggambaran wanita di film The Oz, hal ini bisa disimpulkan bahwa pada tahun 1946, wanita merupakan makhluk yang memiliki atau menempati kasta terbawah dalam strata sosial. Hal ini dikarenakan pada saat itu dan pada era itu, wanita tidak memiliki pengetahuan, merupakan makhluk yang bodoh, tidak memiliki kebebasan, bahkan hak mereka dirampas. Mereka harus melakukan perintah yang telah diperintahkannya kepada mereka, baik itu dari pribumi ataupun dari tentara Belanda. Bahkan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan pengaduan sama sekali. Dalam konteks ini bisa disimpulkan juga bahwa lelaki, baik pribumi maupun tentara Belanda merupakan orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding seseorang wanita. Atau tentara Belanda memiliki derajat paling tinggi dan menempati posisi paling tinggi dalam strata sosial. Oleh karena itu, tentara Belanda bisa melakukan hal seenaknya kepada para wanita pada zaman 1946. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.